Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Tergantung kapan Anda menonton video kali ini. Baik, berjumpa lagi bersama saya Ahmad Irmansyah Lubis dalam mata kuliah pemrograman basis data. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep untuk materi mengenai database, client server, dan manajemen hak akses. Dimana untuk konsep bagaimana mengakses ataupun juga transmisikan database ya dalam mode client server. Artinya dari beberapa device yang bisa terhubung dalam satu jaringan yang sama dapat melakukan pertukaran data dalam database. Dan juga sekaligus untuk scope ruang lingkup bagaimana manajemen hak aksesnya. Baik, kita langsung ke pembahasan. Kita berangkat dari definisi terlebih dahulu ya. Di mana beberapa hal ya tentang konsep dasar dari client server ya, untuk konsep database client server maksudnya. Beberapa konsep dasar yang ada dalam materi ini ya, yaitu arsitektur jaringan dengan pembagian tugas. Lalu server ya sebagai apa? Ya sebagai penyedia layanan. Kemudian client sebagai pengakses dan juga selaku peminta layanan ya, meminta layanan. Lalu komunikasi melalui protokol jaringan antara client dan server device dari keduanya. Kira-kira jika dilihat dari ilustrasi arsitektur dari client server kira-kira seperti ini ya. Ada komunikasi, request dan respon ya. Request yang dilakukan oleh client dan kemudian respon yang diberikan oleh server. Seperti itu. Kemudian apa yang menjadi tujuan dan keuntungan dari konsep database client server ya. Beberapa tujuan utama yang tertera sebagai berikut, yaitu sentralisasi data dan kontrol. Artinya pusat data, satu pusat data yang dapat dijadikan sebagai sentralnya ataupun senternya ya, yang dimana dapat diakses oleh berbagai macam device. Lalu efisiensi penggunaan sumber daya ya. Kemudian keamanan data terpusat ya, karena pusat datanya yang sebagainya sebagai senternya gitu ya. Lalu skalabilitas sistem, lalu konsistensi dan integritas data. Apa yang menjadi keuntungan dari konsep client server ini? Yang pertama itu akses concurrent dari multiple client, lalu backup dan recovery terpusat, tidak di per device tapi di pusatnya, di senternya saja. Lalu maintenance bisa lebih mudah karena terpusat di satu ya, jadi pusatnya saja yang di maintenance. Lalu kontrol akses yang lumayan ketat ya, karena semuanya terkontrol di pusat sehingga semua otoritas dari pusatnya yang powerful gitu ya. Selanjutnya ya, apa aturan dan formulasi yang digunakan dalam client server untuk konsep database dari konsep database. Nah, aturan dasar yang digunakan itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu server harus selalu aktif. Ya, aktivitas client server tentunya harus bisa diakses, dijangkau 24 jam sehari semalam dan dengan koneksi yang ini yang kuat itu. Lalu klien menginisiasi koneksi, artinya klien ya memberikan ibaratnya semacam username dan password ya, username ya dapat dikontrol oleh nantinya di server. Nah, kemudian ya satu server ya bisa multiple client, artinya servernya cukup satu ya, tapi kliennya bisa banyak. Lalu protokol komunikasinya ya standar gitu. Lalu yang autentikasinya sebelum akses. Autentikasi tentunya untuk pemberian akses dari klien ya, artinya akses ini kan bisa dibatasi gitu ya, bisa diberikan. Nah, untuk formula koneksi sendiri ya, ada formulanya, adapun rumusnya gitu ya. Di mana koneksi ya sama dengan protokol ditambah host ditambah port dan ditambah database. Maka itulah hasil dari koneksi yang diperoleh. Contohnya seperti kalau di MySQL ya, artinya koneksi MySQL ya, menggunakan koneksi MySQL kalau misalnya di modul untuk koneksi. Lalu protokolnya menggunakan localhost ya, karena menggunakan ini ya, menggunakan di luar jaringan. Portnya berapa dan nama database-nya apa gitu ya. Nah, untuk manajemen hak akses sendiri ya, di sini tentunya merujuk pada materi mengenai data control language pada SQL ya. Formulanya sama, yaitu yang dijadikan sebagai formula untuk manajemen akses di database client server.
Untuk definisinya ya, sistem kontrol akses ke database, itu dia untuk kewenangannya. Lalu mengatur siapa saja yang boleh mengakses apa ya. Artinya kan seorang admin ya, ataupun juga seorang operator bisa menginsertnya ataupun juga mengcreate nama-nama device ataupun juga username yang dapat diberikan akses. Lalu pembatasan operasi berdasarkan role. Kita kemarin membahas mengenai di DSL itu ada level auto privilege-nya gitu ya. Apakah untuk operasi yang diberikan kepada user tertentu itu levelnya apa? Apakah level global? Lalu levelnya level database, level tabel sampai level kolom gitu kan ada ya. Jadi hak yang kita berikan itu sebesar apa gitu. Lalu keamanan data berlapis. Nah, itu untuk manajemen hak akses yang digunakan dalam database client server. Komponen utamanya apa? Yaitu adanya user, ada role peran ya, role dari usernya tentunya, ada permission atau izin, dan juga ada objek-objek database-nya. Itu untuk komponen utama. Nah, tujuan untuk manajemen hak akses ya tentunya dari segi keamanan dan kontrol ya, dipandang dari kedua skop ini ya. Dari segi keamanan tentunya mencegah akses yang tidak sah, lalu melindungi data sensitif. Selanjutnya yaitu audit trail aktivitas user, dan kemudian yang terakhir yaitu compliance dengan regulasi. Jika dipandang dari segi kontrol ya ada 4 poin juga ya, yaitu pembagian tanggung jawab, lalu principle of least privilege, lalu segregation of duties ya, artinya pembagian tugas gitu, dan kemudian monitoring aktivitas. Nah, apa aturan hak akses ya? Tentunya prinsipnya menggunakan prinsip CRUD ya, ada create, read, update, dan delete. Hak untuk membuat data baru, hak untuk membaca atau melihat data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data ya. Jadi level aksesnya, misalnya kalau kita petakan dalam beberapa role ya atau peran dalam satu sistem atau aplikasi, misalnya admin ya, admin itu tentunya full akses ya untuk aktivitas CRUD plus dengan DDL ya untuk ke tabel dan lain sebagainya. Nah, untuk user ya tentunya terbatas ya, terbatas untuk CRUD. CRUD-nya pun juga hanya mungkin dalam scope usernya saja gitu. Kalau untuk manajemen data, pengolahan data tentunya tidak punya hak untuk itu, makanya dia dibatasi CRUD-nya. Sementara untuk guest ya atau tamu ataupun juga di luar dari yang tidak berkewajiban untuk login gitu ya, biasanya hanya membaca saja, tidak dapat melakukan apapun. Contoh kasus implementasinya ya, misalnya di sistem informasi akademik ya, ada 3 role ya, ada admin, dosen, dan mahasiswa. Masing-masing role punya kewenangan ataupun punya peran ya. Admin yaitu untuk kelola semua data, membackup database, dan juga manage user account. Sementara dosen ya kewenangannya yaitu input nilai, melihat data kelas, dan mengupdate profil sendiri. Dan mahasiswa ya tentunya apa role yang dimiliki, yaitu lihat nilai sendiri, kemudian daftar mata kuliah yang ditawarkan, lalu mengupdate data pribadi ya. Ini misalnya contohnya atributnya seperti itu atau fungsionalnya. Nah, pengimplementasinya bagaimana? Ya, tentunya setiap role memiliki batasan akses sesuai kebutuhan tanggung jawabnya. Jadi masing-masing dari role dari masing-masing peran ya, atau role kewenangan dari masing-masing role ya hanya sebatas itu yang dapat dilakukan. Di luar dari itu ya tentunya tidak bisa. Coba kita ya uji pemahaman kita terkait dengan pembahasan yang sebelumnya ya. Apa kepanjangan CRUD dalam manajemen database? Tentunya umum ya, ini create, read, update, dan delete. Yang lainnya tidak ada yang tepat, hanya yang pertama ya. Lalu dalam arsitektur client server ya, siapa yang menginisiasi koneksi ya, artinya di sini yang inisiatornya itu adalah ataupun juga yang meminta gitu, yang meminta layanan atau request layanan, yaitu adalah klien. Lalu prinsip utama dalam privilege of least privilege ya, principle of least privilege ya, memberikan akses maksimal kepada semua user, memberikan akses minimal yang dibutuhkan saja, memberikan akses hanya kepada administrator atau memberikan akses berdasarkan senioritas. Prinsip untuk list ya yang paling minimal gitu ya yang dibutuhkan, yaitu memberikan akses minimal pada user ya. Oke, jawabannya sempurna ya. Oke ya, sekian untuk materi yang dapat disampaikan untuk konsep database client server dan manajemen hak akses. Selanjutnya kita akan praktikkan ya untuk secara langsung bagaimana dalam penerapannya di dalam projectnya masing-masing.
Saya tutup materi saya kali ini yaitu dengan sebuah pantun, bersucilah dengan air yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi konsep database client server dan manajemen akses untuk di semester ini. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan untuk materi-materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.